Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icar Dilawati dengan NIM A1Q1210065. Di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah model-model konseling 2 yang berjudul Konseling Rep, dosen pengampu Dodi Praitmo Silondai SPD MPD. Pengantar dan tokoh utama. Yang pertama, pengantar teori rep dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulainya dikenal sebagai terapi rasional, lalu ia mengubahnya menjadi rational emotive rep terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, tokoh utama terapi rasional motif diperkenalkan pada tahun 1955 oleh Albert Ellis yang lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania, yang kemudian dibesarkan di New York City karena kondisi fisiknya yang lemah di masa kecil. Perhatian Albert Ellis beralih dari olahraga ke buku Kondisi Keluarga yang Kacau. Orang tuanya bercerai ketika dia berusia 12 tahun, mendidik dia untuk selalu berusaha memahami orang lain. Dan yang B, konsep utama konseling rep manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. C. Asumsi perilaku bermasalah dalam Gantina DKK Nelson Jones 1995 mengatakan manusia dipandang memiliki 3 tujuan fundamental, yaitu untuk bertahan hidup, untuk bebas dari kesaktian, dan untuk mencapai kepuasan rasional emotive behavior therapy REP. Juga berpendapat bahwa individu adalah hedonistik, yaitu kesenangan, dan bertahan hidup adalah tujuan pertama hidup. D. Tujuan konseling rep pada rational emotive behavior therapy rep ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosi yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah, yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan dirinya dan kemampuan diri individu. E. Peran dan fungsi konselor. Peran konselor dalam pendekatan rasional emotive behavior therapy adalah 1. Aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling, dan yang kedua, mengonvertin pikiran irasional konseling secara langsung, dan yang ketiga, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseling untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseling sendiri, dan yang keempat, secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseling, dan yang kelima, mengajak konseling untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir, bukan emosi, dan yang keenam, bersifat didaktif. F. Kelebihan dan kekurangan rep. Kelebihan pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Kaidah pemikiran logis yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Dan kelemahan, terdapat klien yang boleh ditolong melalui analis logis dan falsafah, tetapi ada pula yang tidak begitu sulit cara berpikirnya untuk dibantu dengan cara yang sedemikian yang berdasarkan kepada logika. Selain itu, terdapat setengah klien yang begitu terpisah dari realita sehingga usaha untuk membawa ke alam nyata yang suka sekali dicapai, dan ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logika sehingga sukar untuk mereka menerima analisis secara logika.
Baiklah, itulah tadi hasil review saya dari materi kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.